Hello Capricorn, selamat datang ke YouTube Tarot Setok. Untuk kamu yang pertama kali bersama dengan saya, selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Anda di sini, yang sudah selalu bersama dengan saya, setia bersama dengan saya. Terima kasih atas sokongan Anda, thank you for the love and support. Ini adalah energy checking untuk Capricorn dalam tempoh 48 jam. Walau bagaimanapun, penceritaan ini mungkin hal yang sudah berlaku ataupun yang sedang berlaku, sudah akan berlaku dalam tempoh 48 jam selepas Anda menonton reading ini ya. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan tarot ini dengan situasi Anda. Intention saya ini adalah prediction, ramalan untuk tempoh 48 jam. Tapi karena energi setiap pribadi itu, setiap individu itu berbeza-beza, jadi ada yang sudah melaluinya, ada yang sedang melaluinya, dan ada yang akan melalui situasi ini ya. Dalam reading ini mungkin saya menceritakan hubungan romantik, tetapi mungkin penceritaannya lebih sesuai untuk sebahagian kamu, lebih sesuai untuk persahabatan, keluarga, ataupun hubungan pekerjaan seperti itu ya. Oke, jadi sebelum saya memulakan reading ini, seperti biasa saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Capricorn untuk sama-sama memberi pencerahan penjelasan dalam reading ini. Tunjukkan kepada saya hal-hal yang sudah diketahui oleh Capricorn sebagai pencerahan, yang tersembunyi, yang terahsia, dan tidak dijangkakan oleh Capricorn, sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam tempoh 48 jam dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk informasi yang diberi, terima kasih juga untuk perlindungan yang diberikan kepada saya sebagai tarot reader, dan juga kepada viewer saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Oke, Capricorn, kita lihat apa yang ada untuk Anda dalam tempo 48 jam. Bila-bila masa Anda menonton reading ini adalah energi Anda dalam tempo 48 jam ya. Oke, kita lihat energi keseluruhan Capricorn, apa yang harus diketahui oleh Capricorn dalam tempo 48 jam ini, yang harus diketahui oleh Capricorn. Terima kasih. Oke, kamu ada happiness. Jadi, saya rasa dalam tempo 48 jam ini ada kegembiraan, kebahagiaan, berita baik yang akan datang kepada kamu. Dan ini juga saranan buat kamu ya. Seandainya saat ini kamu sedang berbahagia, seperti itu yang saya dapat ya. Bila kamu berada dalam keadaan bahagia, dalam keadaan happy, gembira, kamu sebenarnya berada di dalam landasan yang tepat. Kamu berada di laluan yang tepat. Dan kebahagiaan, kegembiraan itu datangnya daripada diri sendiri. Tidak semestinya adanya kehadiran orang lain, mengharapkan kehadiran seseorang dalam hidup kamu, baru kamu boleh bergembira. Tetapi kebahagiaan, kegembiraan itu cari di dalam diri sendiri. Kamu ada humor. Jadi ada di antara kamu yang ya kamu suka berjenaka ya. Jadi kekalkan sikap yang seperti itu, suka berjenaka, karena jenaka kamu bukan sahaja mewujudkan keceriaan, memancarkan keceriaan di dalam diri Anda, tetapi juga kamu membawa kebahagiaan kepada orang lain, membawa kegembiraan kepada orang lain. Dan ada di antara kamu, saya melihat kamu seperti apa ya, sesuatu tentang keuangan ya. Kamu ada sedikit rasa apa ini yang saya diberi ini ya. Kamu seperti ada kerisauan tentang keuangan, tetapi usah risau katanya. Berbahagia dengan cara kamu, bersyukur dengan apa yang kamu ada. Ada di antara kamu yang merasakan bahwa hidup kamu ini seperti gurauan. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup kamu, setiap kejadian, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kamu adalah cara untuk memperbaiki diri kamu, untuk membawa kamu ke jalan yang tepat buat kamu. Oke, saya tidak pasti message ini untuk siapa, tetapi untuk kebanyakan kamu, Capricorn, itu adalah message yang diberi buat kamu. Saya rasa ada di antara kamu yang
Oke, ada di antara Capricorn, kamu menyimpan, saya melihat kamu menyimpan patung, nih apa ya, patung Buddha yang simbol kekayaan itu. Apa nih ya, saya tidak tahu apa namanya. Jadi kalau ada sesiapa yang boleh beritahu saya, patung uh, apa ya, dewa 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 Buddha yang uh, perutnya agak besar seperti itu ya. Jadi mungkin ada di antara kamu yang menyimpan benda seperti itu. Tidak, saya cuma melihat patung itu ada ya disimpan oleh seseorang sebagai saya tidak tahu kenapa saya nampak image itu, tetapi ya mungkin sesuatu yang penting untuk kamu. Ya, oke. Message untuk Capricorn, ataupun mungkin ini adalah message buat kamu ya Capricorn. Kamu mungkin disarankan untuk untuk menyimpan menyimpan patung ini dalam membeli patung ini, simpan di kedai kamu mungkin, saya tidak pasti ya ini message untuk siapa, tapi saya nampak ya adanya gambaran tentang patung ini. Ya, message untuk Capricorn yang harus diketahui oleh Capricorn dalam tempo 48 jam. Terima kasih. Oke, kamu ada 2 kad ya. Kamu ada, saya rasa kamu harus, saranan buat kamu. Saya rasa saat ini kamu berkomunikasi dengan mungkin adik-beradik kamu, berkomunikasi dengan sahabat, untuk mendapatkan apa yang sepatutnya milik kamu. Usahakan, kayak ini message-nya ya, saya tidak tahu apa yang kamu ingin dapatkan, tapi katanya dapatkan bantuan daripada orang lain, bantuan daripada sahabat untuk mendapatkan apa yang sepatutnya milik kamu. Kamu layak untuk mendapatkannya. Jadi saya tidak pasti apa yang kamu inginkan, yang memang milik kamu, agar tidak terlepas di tangan kamu. Seperti itu message yang saya dapat. Dan bunga adalah terapi yang baik buat kamu. Kamu mungkin menerima pemberian daripada seseorang, pemberian bunga daripada seseorang. Message ini keluar di reading Cancer ya. Mungkin kamu ada hubungan dengan Cancer, pasangan kamu adalah Cancer, ataupun dalam carta astrologi kamu ada Cancer begitu. Karena ya ada sesuatu tentang bunga begitu. Jadi message yang saya dapat di sini, kamu mungkin akan menerima pemberian bunga daripada seseorang. Terapi bunga adalah, saya mendengar begini. Message ini mungkin untuk orang tertentu, saya tidak pasti untuk siapa, tapi saya dengar kamu harus mandi bunga. Oke, mandi bunga ya. Saya tidak pasti ini message untuk siapa, tapi kalau kamu rasa ada panggilan untuk mandi bunga, ya lakukan. Karena itu adalah terapi yang terbaik untuk kamu. Saya mendengar pesanan ini untuk siapa ya? Pesanan ini untuk seseorang tertentu ya. Katanya berhati-hati dengan cara kamu mengungkapkan kata-kata, karena kata-kata yang keluar daripada mulut kalau tidak berhati-hati cara mengungkapkannya, ia seperti pedang bermata dua. Jadi saya tidak pasti ini message untuk siapa, saya hanya sampaikan saja ya. Saya sampaikan apa yang saya dengar. Kamu melihat saya shuffle card di depan kamera. Karena itu saya suka shuffle card depan kamera. Agar message itu bukan message yang saya buat-buat sesuai dengan
untuk menyesuaikan dengan kehendak hati penonton, tidak ya. Okey, dan di bawah ini katanya keadilan buat diri kamu akan dapat. Justice is coming. Jadi ya, mungkin ada di antara kamu yang harus bertemu dengan mungkin ada di antara kamu sama ada harus bertemu dengan ahli spiritual, ataupun kamu memang sudah bertemu dengan ahli spiritual. Saya tidak dapat memastikan kerana saya melihat kedua-dua energi itu ada. Jadi maksud saya ahli spiritual adalah bomo, dukun, seperti itu. Jadi ada di antara kamu yang bertemu dengan dukun, bertemu dengan bomo untuk tujuan tertentu. Tetapi apapun yang kamu ingin dapatkan, kalau kamu memang layak untuk mendapatkan apa yang kamu mahu, maka kamu akan dapat apa yang kamu mahu. Jadi saya harap kamu faham maksudnya ya. Okey, nombor-nombor yang ada untuk kamu di sini, nomor penting buat kamu nomor 14, nomor 5, 14 Mei, 1 April, umur 41 tahun, jumlah tahun selama 14 tahun, selama 15 tahun, seperti itu yang saya dapat. Nombor 6, 14 Jun, 15 Jun, 5 Jun, tahun 51 tahun, 1972, okey, 1972, berumur 27 tahun, 27 Jun, 27 Mei, 9, nomor 9-nya, 27 September. Okey, jadi ini adalah nombor-nombor yang saya nampak ya, saya lihat. Mungkin ada kaitan dengan kamu, nombor-nombor yang penting dengan kamu. Saya tidak pasti ya. Okey. Kita lihat apa energi Capricorn dalam tempoh 48 jam. Energi Capricorn dalam tempoh 48 jam ini yang harus diketahui oleh Capricorn. Berikan saya kad yang menjelaskan, menunjukkan hal-hal yang sudah diketahui oleh Capricorn, yang tidak dijangka, yang terahsia, yang tersembunyi dari pengetahuan Capricorn sebagai panduan dan pencerahan apa yang berlaku baru-baru ini. Bagaimana situasi mereka, apa yang mempengaruhi situasi mereka, tindakan yang harus dilakukan oleh Capricorn. Terima kasih. Okey Capricorn, kamu ada. Apa yang berlaku sebelum ini? Ada seseorang di sini yang hilang sabar. Kamu hilang sabar, kamu rasa ada seseorang yang berlaku perubahan sikap. Kamu rasa kehilangan cinta terhadap seseorang. Okay. Ada rasa tidak adil, ada rasa tidak adil, dilayan secara tidak adil oleh seseorang. Okey, nombor 14 mungkin penting bagi kamu. Saya cuba kalau kamu dapat, kalau ada punya waktu, cari makna angel number 14 ya. Dan kamu ada nomor 5 dan 5. Jadi kamu sedang mengalami perubahan dalam hidup kamu ketika ini. Situasi saat ini, sekali lagi kamu dapat nomor 5. Jadi ada perubahan dalam hubungan romantik. Semua yang berkaitan dengan komitmen ya, sama ada komitmen dalam pekerjaan, komitmen dalam perkahwinan, relationship. Saya melihat di sini ada kamu sedang mengalami perubahan, ada sesuatu yang berlaku di sini ya. Coba bertahan, saya mendengar. Kamu coba mempertahankan hubungan kamu dengan seseorang, mempertahankan pernikahan. Jadi letak di mana diri kamu berada ya, sama ada kamu
sebenarnya coba mempertahankan hubungan romantik kamu, coba mempertahankan rumah tangga kamu. Okay. Jadi yang saya melihat di sini, kamu kamu kehilangan sabar karena ada seseorang dalam hidup kamu yang agak panas barannya. Jadi saya melihat Taurus, energi Sagittarius juga ada di sini ya. Apa yang mempengaruhi situasi ini? Keras kepala. Ada seorang yang dia mau pendapatnya sahaja yang didengar. Jadi saya melihat ada tidak sependapat di sini ya, masing-masing dengan ego masing-masing, masing-masing mempertahankan pendapat masing-masing, keinginan masing-masing. Jadi mau pendapatnya didengar, mau dirinya sahaja yang betul. Seperti itu yang saya lihat ya, karena kamu ada di Emperor di sini. Capricorn, ada ramai individu dalam reading kamu ya. Sekali lagi Sagittarius ada di sini. Oke, saya melihat Sagittarius, Leo, Aries, Taurus. Jadi ada banyak yang terlibat di sini. Terlalu ramai manusia di sini ya. Jadi siapa ini Capricorn? Wow, Knight of Swords. Sekali lagi, individu. Oke. Saya melihat kamu coba mengejar kebahagiaan kamu dalam waktu terdekat ini. Kamu akan coba mengejar kebahagiaan kamu. Kamu coba untuk mempertahankan, sedaya upaya mempertahankan perhubungan ini. Dan ada sesuatu yang, saya melihat sesuatu tentang kendaraannya. Seseorang mengejar motosikal seperti itu. Coba untuk menghalang perjalanan seseorang. Jadi, saya tidak pasti apa yang kamu coba lakukan, tapi ada usaha untuk menghalang seseorang pergi daripada hidupnya. Oke. Saya melihat ada banyak pilihan. Ada seseorang dalam reading ini yang mempunyai pilihan lainnya. Pilihan hati yang lain. Ada seseorang yang berjauh hati. Ada seseorang yang tidak punya ketetapan hati. Datang dan pergi energinya. Berikan saya penjelasan apakah Temperance card kepada Capricorn. Apakah hal yang berlaku? Apakah hal yang berlaku kepada Capricorn? Untuk sebahagian kamu ya Capricorn, saya melihat ini adalah konflik antara kamu dan persekitaran pekerjaan, bukan dengan pasangan. Saya melihat konflik kamu dengan majikan, rakan sekerja, konflik yang berkaitan dengan kendaraan, membuat keputusan, seperti itu yang saya lihat ya. Sehingga kan ada di antara kamu Capricorn yang kamu sudah mulai berpikir untuk melepaskan pekerjaan ini, untuk keluar untuk tidak melakukan pekerjaan ini lagi. Energi Gemini juga saya lihat ada di sini ya. Oke, apakah Temperance card? Apakah Temperance card kepada Capricorn? Apa yang berlaku baru-baru ini? Kamu seperti kehilangan sabar terhadap Sagittarius, seperti itu saya rasa. Apakah Temperance kepada Capricorn? Apakah Temperance kepada Capricorn? Tidak semestinya Sagittarius ya. Kamu mungkin dealing dengan zodiak lain juga, tetapi yang besar kelihatan di sini adalah zodiak-zodiak yang saya sebutkan tadi.
Apakah temperance kepada Capricorn? Apakah temperance kepada Capricorn? Hal yang berlaku kepada Capricorn sebelum ini. Temperance temperance dijelaskan dengan temperance. Jadi bila ada dua kad yang serupa keluar, saya melihat ini adalah confirmation bahwa ada kamu apa yang saya sebutkan tadi itulah yang tepat, yang sebenarnya berlaku, yaitu kamu kehilangan sabar, kamu ada konflik dengan seseorang yang juga panas baran. Jadi saya melihat sikap yang serupa di sini. Ini seolah-olahnya ini adalah sikap seseorang yang membuatkan kamu kehilangan sabar, dan ini adalah diri kamu. Jadi kedua-duanya mempunyai sikap yang sama. Masing-masing dengan pendapat masing-masing, masing-masing keinginan masing-masing adalah untuk pendapatnya didengar, dia adalah yang paling betul, seperti itu. Jadi tidak sependapat ya. Ada konflik di antara kamu berdua. Ini seperti sudah kehilangan rasa cinta, sudah kehilangan rasa hormat. Begitu, tidak ada rasa hormat sudah di antara kedua-duanya. Jadi apa situasi sekarang? Apa yang berlaku pada situasi sekarang? Ini kalau saya melihat kan, saat ini kamu rasa seseorang ini membuatkan kamu rasa terbeban. Kamu sudah mulai berpikir, ini sudah adakah berbaloi untuk terus bersama dengan orang ini? Perlukah lagi berkomunikasi dengannya? Perlukah lagi punya hubungan dengannya? Karena terlalu banyak konflik. Ya seperti hari-hari berperang dengan orangnya. Oke. Saya melihat energi Cancer di sini juga ya. Oke. Apakah di Hierophant situasi sekarang? Situasi Capricorn saat ini. Apakah di Hierophant? Situasi Capricorn saat ini. Two of Swords. Oke. Saya melihat ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini sebenarnya, untuk mempertahankan. Saya melihat ada usaha, keinginan untuk mempertahankan hubungan ini, untuk bertahan dalam perhubungan ini, untuk coba memperbaiki hubungan ini. Kamu untuk tidak lebih mengeruhkan keadaan, tetapi kamu tidak pasti, tidak nampak jalannya. Oke, kamu ada Two of Swords. Jadi dalam sedang coba untuk mempertimbangkan, kamu tidak nampak jalan yang terbaik untuk meneruskan hubungan ini. Ada rasa seperti dibully, ada rasa seperti karena kamu sudah melihat situasi ini dalam pandangan yang berbeza sudah. Kamu tidak rasa bahagia lagi. Yang ada hanyalah kata-kata yang menyakitkan. Hubungan ini jadi seperti hambar ya. Suasananya sudah hambar. Ya seperti beku begitu. Tidak ada keceriaan. Apakah King of Wands kepada Capricorn? Apakah King of Wands kepada Capricorn? Five of Pentacles. Oke. Jadi kalau saya melihat apa yang kamu lakukan saat ini, Capricorn, kamu tidak berminat untuk berkomunikasi. Jadi kalau saya melihat kedua-duanya sekali ya, tidak ada komunikasi yang baik. Dia seperti, lihat ya. Ini adalah pasangan kamu, seolah-olahnya seperti ini ya. Ini adalah, saya harap kamu nampak dalam kamera ya. Seolah-olahnya
melihatnya ini adalah pasangan kamu dan ini adalah kamu. Kamu tidak peduli pun kehadirannya. Walaupun dia ada di situ, kamu tidak peduli. Oke? Jadi tidak ada komunikasi yang baik. Walaupun kalau saya melihat di sini, walaupun tinggal serumah, walaupun bekerja dalam ruangan yang sama, satu pejabat, tapi tidak ada komunikasi. Masing-masing dengan dunia sendiri. Masing-masing dengan dunia sendiri, masing-masing dengan pikiran sendiri, membawa diri masing-masing mencari kebahagiaan sendiri di luar. Nah, kalau saya melihat di sini ada apa ya, saya nampak energi luar di sini. Sudah ada energi luar. Karena bila masing-masing dengan dunia sendiri, mencari kebahagiaan di luar sendiri, mencari kejayaan di luar sendiri, perhatian di luar, saya melihat ada energi baru. Kewujudan orang ketiga dalam hubungan ini. Oke. Apa yang akan berlaku dalam waktu terdekat untuk situasi ini? Apa yang akan berlaku dalam waktu yang terdekat dalam situasi ini? Tindakan Capricorn. Apa yang berlaku dalam waktu yang terdekat? Kalau saya melihat tindakan kamu saat ini Capricorn, kamu pura-pura tidak melayan, kamu pura-pura tidak tahu apa yang berlaku. Kalau ada wujud orang ketiga di sini, saya nampak seperti kamu sedar kewujudan orang ketiga dalam adanya energi orang ketiga dalam perhubungan ini, tetapi kamu pura-pura tidak tahu, kamu berpura-pura tidak peduli, tapi kamu sebenarnya sangat peduli kalau saya melihat di sini ya. Jadi apa yang berlaku dalam waktu terdekat ini? Apakah yang akan berlaku dalam waktu terdekat ini? Saya melihat kamu menyingkirkan persaingannya Capricorn. Saya tidak pasti apa yang akan kamu lakukan, tapi kamu berusaha untuk menyingkirkan persaingan. Kamu akan berusaha menyingkirkan persaingan. Kamu akan berusaha untuk mencari kejelasan. Kamu akan berusaha untuk membuang ikatan seseorang dalam hidup kamu daripada orang ketiga. Oke, itu yang saya lihat ya. Hal yang tidak dijangkakan oleh Capricorn berlaku dalam hidupnya. Dalam tempo 48 jam ini, hal yang tidak dijangkakan oleh Capricorn. Hal yang tidak dijangkakan oleh Capricorn. Dalam tempo 48 jam ini, apakah hal yang tidak dijangkakan oleh Capricorn? Kamu ada Knight of Pentacles. Apakah Knight of Pentacles? Apakah Knight of Pentacles kepada Capricorn? Capricorn, dalam tempo 48 jam ini saya merasakan apapun usaha yang kamu lakukan untuk menyingkirkan persainganmu, sama ada jika ini berkaitan dengan orang ketiga dalam hubungan romantik, maka kamu akan berusaha untuk menyingkirkan persaingan orang ketiga, ataupun kamu akan berusaha menyingkirkan persaingan dalam pekerjaan. Saya tidak pasti apa yang sedang berlaku, jadi kamu letakkan diri kamu dalam situasi kamu. Apapun yang kamu lakukan, saya melihat nampak seperti tidak ada kejayaan, nampak seperti lambat kejadiannya, lambat ianya berlaku.
keinginan kamu, ya seperti seolah-olah kamu tidak dapat apa yang kamu mahukan. Tetapi yang kamu tidak jangkakan akan berlaku adalah apa yang kamu inginkan, kamu pasti akan dapat. Dan kamu ada, sebentar tadi dalam Oracle Card itu saya katakan, kamu akan dapat keadilan yang kamu inginkan. Jadi keadilan yang kamu inginkan itu akan datang, tetapi mungkin lambat. Okay? Hal itu terjadi sangat lambat. Ia mengambil waktu lebih daripada 48 jam. Okay? Jadi kamu ada the Sun card di sini. Kamu ada Knight of Wands. Kamu pasti akan dapat mencapai kebahagiaan kamu, mendapat semula kebahagiaan kamu. Walaupun kamu rasa gagal, tetapi kebahagiaan itu tetap akan, sinar harapan untuk kamu itu tetap akan datang. Kamu pasti akan memulakan semula. Akan ada pengakhiran dan permulaan dalam hidup kamu ya. Jadi message untuk Capricorn dalam tempoh 48 jam ini, pesanan buat Capricorn sebagai panduan menghadapi situasi ini. Terima kasih. Berikan saya card sebagai panduan kepada Capricorn menghadapi. Oke. Wow. Hanya kamu yang dapat 3 card ya. Kamu sangat dilindungi jika kamu percaya kepada penjaga ya, spirit guide ataupun malaikat penjaga, ataupun jika kamu ada memegang sesuatu sebagai penjaga kamu, saya tidak tahu karena saya dapat menangkap energi itu dalam reading ini ya. Jika kamu ada memegang sesuatu untuk menjaga kamu, ya kamu sangat dijaga. Benda itu menjaga kamu, percaya saja. Ini untuk message ini untuk seseorang tertentu ya. Kalau kamu berolahraga ataupun kamu ke gym begitu, buat badan, apa yang kamu inginkan kamu akan dapat. Bentuk tubuh idaman kamu akan dapat katanya. Jadi dan pastikan diri kamu sentiasa berada dalam keadaan positif, berpikiran positif, menjangkakan hal-hal yang baik-baik saja terjadi dalam hidup kamu. Seperti itu yang dinasihatkan buat kamu ya dalam tempoh 48 jam ini, dalam tempoh kamu menghadapi situasi ini. Pastikan vibration kamu sentiasa dalam keadaan yang baik ya. Berpikir positif, menjangkakan sesuatu yang baik-baik saja berlaku. Oke, dan ya hanya itu yang saya ada untuk kamu Capricorn. Saya harap kamu dapat apa yang kamu cari-cari, pencerahan yang kamu cari-cari. Jika ini membantu, sudi-sudikan subscribe, like, dan share video ini kepada yang memerlukan. Hingga jumpa lagi. Bye.